Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwati fillah, akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam halaqah kali ini kita akan membahas materi lanjutan dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Kita masuk dalam bab fi fadli tilawatil Quran wa anwa'iha. Setelah muqaddimah, al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mereka melaksanakan salat, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang disifatkan sebagai orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan, perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka secara wafa, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya pahala pokok dari amalan-amalan mereka tadi diberikan secara sempurna setelah mereka mendapatkan bagian yang sempurna tanpa dipotong-potong. Tidak ada persenan ini, persenan itu. Ya, semuanya diberikan sempurna. Wa yazidahum min fadlih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala tambahan, balasan tambahan kepada mereka dari keutamaan yang Allah miliki. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha mensyukuri hamba-hambanya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit materi keutamaan tilawatul Quran, dan ini adalah bagian di antara bagian terpenting dalam perjalanan Ramadan kita. Karena Ramadan adalah bulan yang dimana Al-Quran diturunkan, dan kita melihat dalam banyak riwayat Rasulullah SAW sangat bergairah, sangat bersemangat. Bahkan beliau memurajaah Al-Quran bersama Jibril alaihissalam di bulan Ramadan, dan di tahun terakhir yang mana beliau wafat, di dalamnya beliau memurajaah Al-Quran sebanyak 2 kali bersama Jibril alaihissalam di bulan suci Ramadan. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mencoba mengabarkan kepada kita keutamaan dari tilawah Al-Quran, dan beliau membagi tilawah di sini dalam kitabnya menjadi 2 macam. Nanti dalam episode berikutnya, halaqah berikutnya, kita akan bahas 1 dari 2 bentuk atau macam-macam tilawah Al-Quran. Tilawatu kitabillahi ala naw'ain. Tilawah Al-Quran itu terbagi dalam 2 macam. Yang pertama adalah tilawah hukmiyah, wa hiya tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi bi fi'l. Nanti kita akan jelaskan yang disebut tilawah hukum ini, ya, membaca Al-Quran dengan mempraktekkan hukum-hukumnya. Ya. Adapun yang kedua adalah tilawah lafziyah.
tilawah lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, ini yang akan menjadi kajian kita pada halaqah kali ini. Wa hiya qira'atuhu, yakni membacanya, membaca Al-Quran. Wa qad ja'at an-nususul katsira fi fadliha imma fi jami'il Quran wa imma fi suwarin aw ayatin muayyanah, bahwa terdapat keutamaan dari membaca Al-Quran baik secara umum, ya sempurna 30 juz, atau keutamaan membaca surat-surat tertentu. Ya, banyak riwayat hadis motivasi tentang hal ini, atau bahkan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, khairukum, orang yang paling baik, terbaik. Ya, bahasa Arab di antara pelajaran bahasa Arab adalah tafdil. Ya, dan khair adalah bentuk tafdil yang dipilih. Ya, tidak ada lagi lebih baik. Ketika tidak ada yang lebih baik, maka dipakai kata khair. Kalau kabir, besar, kita bisa mengatakan akbar, lebih besar. Ya, kathir, akthar. Tapi khair, orang Arab tidak mengatakan akhyar. Khair itu yang paling baik. Ya. Tidak ada akhyar. Ada, tapi orang Arab tidak menggunakan istilah tersebut. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allama al-Quran, adalah siapa yang mempelajari Al-Quran setelah dia belajar, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Wa fis sahihain, ya. Ini juga di antara riwayat, ya, dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai, yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Ini luar biasa. Ikhwati fillah yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta', yakni terbata-bata dia membaca Al-Quran, belum lancar, tidak lancar baca Qurannya, tapi dia semangat, ya, dia terus belajar dan dia mendapatkan kesulitan dalam tilawah tersebut, dia akan mendapatkan dua pahala. Wal ajrani ahaduhuma 'ala tilawah watsani 'ala masyaqqatiha 'ala al-qari. Dua pahala tersebut menurut penjelasan para ulama adalah pahala mendapatkan tilawah Al-Quran itu sendiri, dan pahala kedua adalah pahala mujahadahnya, ya, kesulitan-kesulitan yang dia dapati ketika membaca Al-Quran. Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulannya Al-Quran ini, Ramadan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ya, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya, ya, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan membacanya. Ini luar biasa, ikhwah. Hari kiamat di hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mengerikan. Bukalah Al-Quran, bukalah kitab-kitab tafsir, kita tadabburi bagaimana mengerikannya hari kiamat itu. Hari kehancuran alam semesta ini, hari kebangkitan ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dari alam barzakh menuju padang mahsyar. Di sana tidak ada ibu yang ingat dengan anaknya, tidak ada suami yang ingat dengan istrinya, semuanya saling lupa, semuanya mementingkan dan berpikir bagaimana dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari kebangkitan, farda, sendiri-sendiri. Di sini kita membutuhkan teman, di sini kita membutuhkan siapa yang mendukung kita,
siapa yang menemani kita, maka di saat kondisi yang mengerikan seperti itu, ikhwati fillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Di antaranya adalah syafaatul Quran. Al-Quran akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat. Tenang, jangan takut, aku bersamamu. Kira-kira seperti itu, wallahu ta'ala. Maka ikhwati fillah, banyak-banyaklah kita membaca kitabullah ini. Nah.